Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi CGP Angkatan 11 Kabupaten Merauke. Untuk ruang kolaborasi modul 2.1, di sini kelompok pembelajaran SD beranggotakan saya Asyah Dewi Hairina, Ibu Milka Reski Patasik, dan Ibu Friska Ingrid Febindun. Setelah mengamati video contoh pembelajaran berdiferensiasi kelompok SD, maka kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami berdiskusi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh Pak Dermawan. Nah, di sini Pak Dermawan mengamati dan menggali kesiapan belajar siswa. Yang pertama, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Dan yang kedua, Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Berdasarkan kebutuhan minat, Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Profil belajar. Pak Dermawan menyiapkan yaitu sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ada pula komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Dan di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di gadgetnya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Untuk menentukan kebutuhan belajar murid, Pak Dermawan menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Dengan demikian, ia memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ia melakukan proses observasi dan pemantauan selama murid melakukan kegiatan. Pak Dermawan pun aktif berinteraksi dengan murid-murid, mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan, dan memberikan tantangan lebih kepada mereka yang memerlukan. Dengan cara ini, ia dapat menilai kemampuan murid secara langsung. Dan Pak Dermawan mencatat catatan penilaian selama proses observasi, termasuk jawaban murid.
pertanyaan mereka, dan tingkat pemahaman mereka. Informasi ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pertanyaan selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama adalah diferensiasi konten. Pada saat Pak Darmawan memberikan media yang berbeda kepada setiap kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesiapan awal murid. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Pada saat diskusi kelompok, Pak Darmawan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan untuk membantu murid dalam berdiskusi. Pak Darmawan menilai proses pembelajaran masing-masing murid. Berikutnya adalah berdiferensiasi produk, yaitu memberikan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, seperti membuat diagram alur sederhana, menulis cerita narasi, atau membuat cerita kreatif dan perspektif makanan. Ini memungkinkan murid bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan merangsang pemahaman yang lebih dalam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dalam melakukan penilaian, Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang, yaitu untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Kemudian, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka untuk membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang dilakukan tentunya sudah lebih sulit. Demikianlah tugas ruang kolaborasi modul 2.1 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.